Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala alaina syahr Ramadan allazi wa unzila fihi al-Qur'an wa farada alaina siyam la'allana nattaqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah tarwih rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala yewennya padang kaki. Pasal nerengi pakasiya sumpajang isyata. Insyaallah kita lanjutkan salat tarwih. Salawat dan apa salama rikiringi Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah tarwih rahimakumullah. Sesuai dengan amanah dari panitia, insyaallah malam ini judul yang akan kita bicarakan adalah berbicara tentang salat sebagai tiang agama. Iahe judulnya pembahasan tentang ini setengah maliun ni marilalan ni maladat ni marisenger risesetak maneng persoalan ia senge sumpajang. Tidak ada yang tidak tahu kalau salat itu adalah tiangnya agama. Muan anak dari kita naik pasti ni semaneng salat itu sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Nah, sehingga Nabi tak salat itu adalah tiangnya agama. Nah, kalau kita sebagai orang Islam, ia apa nama dia ceng agama ata nareko itatongnya sehingga sumpajang. Nekia mega tahu na tatongi sumpajana na pigau sumpajana na kia secara pak kita mata ulu setongan na dek nama dia ceng agama na sabak magai ilalang atu tongan na dalam kehidupannya sering kita lihat nole malewe irita pangkau kena tidak sesuai dengan ajaran agama padahal masumpajang. Jadi muncul satu pertanyaan, nareko pale sumpajang ni sebagai tiang agama magi pale mega tahu masumpajang na pigoto sumpajang na kia pangkau kena gau na sifat-sifatna tidak sesuai dengan agama. Nah, oleh karena itu disinilah pentingnya kita pahami pertama bagaimana sebenarnya salat yang dimaksud sebagai tiang agama. Sumpajat tegairo na yasengi sebagai tiang agama. Pertama kita lihat, maka dia puang Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ia bitua sitongan na ia ayae maki betuangi makada, majepu sitongan-tongan nak sumpajang sitongan-tongan ia, salat yang sesuai dengan ajaran Islam. Tanya makada yang mana na sumpajangnya, bitana asal mas sumpajang itu tidak. Inna sholata sitongan-tongan na sesungguhnya salat yang sesuai dengan ajaran Islam, itu yang dimaksud. Salat yang sesuai dengan ajaran Islam, itulah yang mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Tegena yang asal keji, yang keji yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan bertentangan dengan hati. Apakah itu mencuri, atau mengambil haknya orang dan lain sebagainya, itu sifatnya mungkar. Sementara namanya fahsya'i, anil fahsya'i, itu hal-hal yang berkaitan dengan syahwat. Anu macarepa, suka nonton film-film
porno umpama, yari kana puji bicara-bicara salah, yari kana puji piga anu masalah. Itu semua berkaitan dengan syahwat, anil fahsyai. Dan salat yang benar, sumpah tongeng-tongengnya mampu menjauhkan kita dari dua perbuatan ini, keji dan mungkar, fahsyai wal mungkar. Umat salam malaikat kemana hadir jamaah tarwih rahimakumullah. Begitu pentingnya, nampak kuat pentingnya sehingga sumpah jang. Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de gagalaleng na wereki di umatna barat de tama sumpah jang. Tidak ada jalan, maka dan kamu ya saya maka dah ajak sana lo mas sumpah jang. Ya gawat di mana suleki lainnya mas sumpah jang. De tidak ada jalan. Engkau mualaleng wad di tamas sumpajang nomor sedih mencaji ki anak-anak materu, jadilah anak-anak terus, tidak usah menjadi orang tua. Nomor 2, boleh tidak salat, tidur terus, jangan bangun-bangun. Tindro ki materu sahabat tu matindro dek na wajib sumpajang, tapi ketika bangun wajib mengganti salat kalau lewat waktunya. Umpama boleh ki masuk pajak subuh ku masigi na lesu ki bolaya matindro-tindro takko narapi elok mangaribi na paki pasading mas matindro elek ki letu mangaribi berarti 2 sumpajang ilalui sumpajang loro si sumpajang ngasera waktu ta matindro dek na wajib ki masuk sumpajang, tapi begitu bangun wajib mengkadak semua kadak salat ini, salat duhur dan salat asar wajib isulai. Ayaro, sehingga sumpajang. Kemudian iga pidek na wajib sumpajang, termasuk tahu orang gila, orang majnun, tahu jangannya. Jadi orang gila tidak wajib. Harga makun raya datang bulan, Nelko datang dari haid, perempuan yang haid tidak wajib salat. Jadi mereka-mereka inilah yang boleh tidak salat, boleh tidak salat. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin jamaah tarwih rahimakumullah. Begitu juga betapa pentingnya namanya melaksanakan salat. Nareko dek tolle tetong tudaki, dek tolle tudang liuki. Ingat, dek tolle tetong tudaki. Boleh duduk langsung di lantai, ditot tudaki pakai kursi. Cukup gerakan sambil duduk, rukuk sedikit, sujud sedikit, baru bangkit lagi tidal. Bangkit dari sujud. Begitu seterusnya. Kodek tole tudang liuki. Cara tak liu, ulut tamas sebelah timur, kepala bagian timur, ya ajai. Ulut tak, ajeta ilau. Napaki lenga masum pajang. Ipandrik pendek-pendek cede ulut tak, ya se-ase ya kakak ulue. Mangoloki belae. Tapi nari kodek tole liu lengang, tidak bisa dalam keadaan seperti itu. Lengaki titik ke kanan, kepala di sana, miring sebelah kanan menghadap ke kiblat sambil salat dengan pakai isyarat, syarat rukuk sujud. Ya kode topa tole titik lo kanan, titik lo kiri ki, miring ke kiri menghadap kiblat. Itu juga kalau tidak boleh, tidak bisa. Purani lenga dek tole, purani titik lo kanan dek tole, titik lo kiri dek tole. Ya gak sih? Mau pakai sih. Kepala menghadap ke sana. Kepala sebelah sana. Ya ke cede ulue mangol kiblat. Itu 4 cara orang yang baring. Ya kok iya dek tole. Kalau baring dalam keadaan tiarap mau pada tole ya gak nih kira-kira. Baik sumpah jangan gini. Kau kenapa? Pokoknya pakai apa saja cara, yang penting jangan tinggalkan salat. Yang penting jangan tinggalkan salat. Faman tarakaha faqad hadama din. Siapa yang meninggalkan salat, sungguh kata Rasulullah, dia telah meruntuhkan agamanya. Dia telah meruntuhkan agamanya. Makuni rawasan Nabi tak begitu tegasnya Nabi mengatakan orang yang meninggalkan salat sama dengan dia meruntuhkan agamanya. Hadis yang lain Nabi menyebutkan juga, mengingatkan kepada kita makadaya ia tu palai seki ini to tomata pe si bawa to kapere sumpah jangi palai seki.
Yamina isaki makada to matepa na sabab masumpah jaki. Itu sebabnya kita dikatakan orang beriman karena kita salat. Jadi yang membedakan kita dengan orang kafir hanya salat. Bainal farq wal mu'min as-salah. Yang membedakan orang mukmin dan orang kafir adalah salat. Kemudian hadirin kaum muslimin jamaah tarwih rahimakumullah. Salat juga nasengen reguruta makada. Nareko elok ko ipakesingi atu-atu ngemu. Kalau mau diperbaiki kehidupanmu, pakesingi sumpahmu. Kalau mau diperbaiki kehidupanmu, perbaiki salatmu. Agang kana makade Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Yang melaksanakan salat. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim. Yaitu orang yang melaksanakan atau mendirikan salat. Yang mendirikan salat yang bagaimana? Fi salatihim khashi'un. Orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Bagaimana dia melaksanakan salat dengan khusyuk? Di sini lagi berat. Kui mon rumah tangga setengah dari risisi tak manang. Mega ide masum pajang. Untung kalau bisa 50% khusyuk dalam salat. Mau pelada ke oleh 50% khusyuk. Nah sahabat, salah satu cara serekamangin kaki khusyuk masum pajang mesti memahami bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan salat. Mesti paham. Nek kewet dijaji di palau ngetak manengin oleh kamu pakapang. Dek paniseng bituana bacaan-bacaan sumpajangi. Apa mula takabir bacaan iftitah. Noleh megamu padek na pahangi, ada ganek diseng bituana agar rona baca. Apa yang kita baca itu? Padahal sebenarnya semua ucapan-ucapan kita ketika melaksanakan salat itu hakikatnya sifat bici-bici si bapuang Allah Ta'ala. Sifat kada-ada si bapuang Allah Ta'ala. Ketika kita melaksanakan salat, kita itu bercakap-cakap dengan Allah. Itu sebabnya nasa Nabi tak setiap bacaan Al-Fatihah, setiap ayat yang kita baca pasti balas puang Allah Ta'ala. Allah membalas ucapan kita. Setiap ayat yang kita baca Allah balas. Baca kimpama alhamdulillah rabbil alamin nawala balas si puang Allah Ta'ala na puji ka ataku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malo tulungnya takku kia saya akan balas. Begitulah Allah membalas setiap ucapan ketika kita melaksanakan ibadah salat. Hadirin kaum muslimin jamaah tarwih rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, manfaat salat adalah nasabah ia tu sumpajangnya setiap elok tama watue asal tama watue ibangi. Salah satu panggilan ucapan dalam panggilan salat adalah hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan. Pada loki maisaro. Mari menuju kepada kesuksesan. Hayya 'alal falah. Inilah jaminan Allah, jaminan Rasulullah. Orang yang senantiasa datang menghadap kepada Allah itu dijamin dengan sebuah kesuksesan, kemenangan. Oleh karena itu, tongkai mapato hadiri ki pangulit na Allah Ta'ala melaksanakan salat jamaah, kemudian apa kesingi sumpah jannah, insyaallah ipa kesingi atau utungan aku Allah Ta'ala. Pasti diperbaiki kehidupannya. Biasa na rampen de geruta Farid wajadi makada. Ya kong ka tahu makada magi pale iya. Osson ni ka masumpajang siap pulau nak tahu masumpajang na si mata kasiasi mu pak seding. Dek pa na siya ka pakoto makada nabi makada de geruta. Dek pa pakasing mu bi sumpajata. Dek pa na makasing itu. Asal makasing sumpajata dek na mungkin etetai ki Allah Ta'ala. Sedangkan tau kapere na pakasing atau tongan na masa idi atana lo kira pakasiasi. Itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya perlu ialah pelajaran makadai. Ya ro sahabat-sahabat na Nabi ta, para sahabat Nabi itu nak ketendi masa ayat na puang Allah Ta'ala makada wasta'inu bis sabri was salah. Allah tulu ko puang Allah Ta'ala na si bawai sabara na niya sumpajang. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Utamanya sumpajang. Sebagai
tungka engkau agak engkau urusan yang mau dilaksanakan, setiap ada urusan yang mau dilakukan, maka sebaiknya coba minta melalui salat. Allah ki lalu sumpajang. Minta lewat salat. Yaitu sabakna engkau yasengnya sumpajang hajat. Agak hajat tamalado kepada Allah Ta'ala, coba salat hajat. Kita melaksanakan salat hajat. Bayangkanlah syariat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareko, yaitu sahabat Nabi termasuk nareko engkau malas salat bahkan hampir mati. Di antara sahabat-sahabatnya lain keluarganya langsung melaksanakan salat cepat. Masumpah yang magati. Pada sahabat ya senge Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi ini Abdurrahman bin Auf, waktu malah salat sakit sekali, parah sekali, yasan nyelok mati. Yasan nyelok mati. Tiba-tiba keluarganya pada panik. Masalah ni keluarganya tapat tetong magati benena lo mak jenne napal mas sumpajang. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, puang, tapat japaikalah kaiku. Kalau masih ada kesempatan untuk hidupkan, sehatkan kembali. Alhasil hanya beberapa saat setelah salat langsung siuman, langsung sadar. Ini suaminya. Dan beberapa sahabat lain begitu. Asal melalui susah pasti mas sumpajang. Sumpajang dipecahkan lewat salat. Nah sahabat, salat adalah alat komunikasi kepada Allah. Apapun persoalan kita, selesaikan kepada Allah. Selesaikan kepada Allah. Utamanya lewat salat-salat yang mengundang kehusyukan. Pada sumpajang hajat, sumpajang tahajud, salat witir dan sebagainya. Itu semua adalah sarana serikuan mangi engka ki mangolil puang Allah Ta'ala. Nade netai bawa ki segala urusan kita. Hadirin kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Terakhir, bahwa salat ini begitu pentingnya sampai-sampai Nabi Muhammad SAW naloreng ipak guru memang ni anak-anak tak diajar memang anak-anak kita dari umur 7 tahun ipak guru ini mas sumpajang. Eko narapi umur 7 tahun perintahkan terus salat. Narapi 10 tahun dek nelo mas sumpajang ibarasai. Pukul barasakan. Sebab pana malopo manina pelo suruh mas sumpajang. Itu na becu dek nang suruh mas sumpajang, ya ko malopo manina pelo suruh mas sumpajang. Biasa tu kato matua elok na barasa anak-anak, yolo pil tepa patendana anak nalena. Yolo tepa palepak anak nalena. Itu karena tidak pembiasaan. Tidak pembiasaan. Oleh karena itu jamaah hadirin kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah, salah satu cara mendidik anak kita salat ipace lo masigi ipace masumpajang. Dan yang paling baik, yang paling aman sebenarnya membawa anak ke masjid. Tanggung jawab kita semua, tumatuai. Ia kesinan nareko pada yale anak tak kusek deta. Semua kita mengambil anak kita. Ipatu yang kusek deta. De gaga marukan anak selulu-lulu nareko masumpajang itu. Itu tanggung jawab kita semua. Pasti tanggung jawab tamana. Ya kepada yale anak tak, de gaga anak marukan tu. Tidak apa antara orang tua diselingi dengan anak kecil dalam keadaan seperti ini, daripada ipalalu maningi mondri sementara masumpajang maruka silululu dan sebagainya, mengurangi kehusukan kita. Kemudian selanjutnya pesan saya kepada adik-adik, anak-anakku, ketika kita salat dan berdoa, waktu tamat sumpajang dan mau doang, ingatlah bahwa kita ini sedang menghadap kepada Allah. Sementara minta kepada Allah berdoa, ajak laloi tangga ipuang Allah Ta'ala mataru-taru. Jangan kita anggap Allah itu tuli dengan cara berdoa mengatakan amin, amin. Igora-gora ipuang Allah Ta'ala. Tidak perlu berteriak. Cukup dengan lembut. Minta kepada Allah dengan lembut. Ya Allah, amin, amin. Jangan teriak-teriak. Pana-pana rukaki berteriak dengan cara amin, amin. Yang enggak ipuang Allah Ta'ala mataru-taru. Allah itu tidak tuli. Bahkan justru Allah tidak akan menerima doa orang yang berteriak-teriak. Cukup dengan lembut. Puang Allah Ta'ala yang kalinga maneng. Itu Pak doa ngata. InsyaAllah mudah-mudahan kaki masumpajang nasi bawai khusyuk dari kuamangi ilolong ya sehingga senang-senang lino dan dia assalamualaikum di akhirat mati insyaAllah. Demikian apa yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan barakah di setiap madang.
Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.